Olah TKP digelar polisi untuk cari tahu penyebab laka maut bus atlet karate di Tol Padang Sicincin. Satlantas Polres Padang Pariaman langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di gerbang keluar Tol Padang Sicincin tempat bus pariwisata ELS mengalami kecelakaan pada Minggu, 7 September 2025, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini terjadi tepatnya di Jalan Umum Padang Bukit Tinggi, tepatnya di ruas jalan eksit Tol Padang Sicincin Kapalohilalang 2X11, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Sumbar. Kejadian berawal ketika mobil bus pariwisata ELS dengan nomor polisi BK74 tua datang dari arah pintu eksit tol menuju arah Kapalohilalang dalam kecepatan sedang. Namun, sesampainya di TKP diduga mengalami hilang kendali dan menabrak pembatas jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Padang Pariaman, Ibtu Rudi Chandra, mengatakan, olah TKP telah dilakukan pihaknya sejak pagi tadi, Senin, 8 September 2025. Olah TKP dilakukan dalam rangka penyelidikan terkait kecelakaan tunggal yang menghilangkan nyawa 2 atlet karate dari Medan. Melalui olah TKP, kami sudah mengumpulkan berbagai petunjuk dan keterangan terkait kecelakaan ini, ujarnya. Ia berharap melalui rangkaian petunjuk dan keterangan tersebut, penyebab kecelakaan maut ini bisa terungkap. Kami mengumpulkan berbagai hal yang diperlukan, termasuk menentukan titik pasti terjadinya tabrakan dan titik terbaliknya bus, jelasnya. Ia mengatakan, pada dini hari usai menerima laporan kejadian dari masyarakat, pihaknya juga telah memulai pengumpulan bahan dan meminta keterangan saksi sebagai respon cepat kepolisian. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan tragis yang menimpa rombongan atlet karate dari Sumatera Utara di Tol Padang Sicincin pada Minggu, 7 September 2025, tengah diselidiki intensif oleh pihak kepolisian. Bus pariwisata yang membawa para atlet kini telah diamankan sebagai barang bukti. Kasat Lantas Polres Padang Pariaman, Ibtu Rudi Chandra, menyatakan bahwa bus dengan nomor polisi BK74 tua tersebut mengalami kerusakan parah di bagian depan dan kaca pecah akibat menabrak pembatas jalan lalu terbalik. Bus pariwisata tersebut telah kami amankan sebagai barang bukti, ujar Rudi pada Senin, 8 September 2025. Saat ini, polisi telah mengambil sejumlah langkah, mulai dari mengamankan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, hingga memeriksa kondisi para korban yang sebagian besar masih dirawat di rumah sakit. Yang terjadi dari malam? Ya betul, ada kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jalan Umum Padang Bukit Tinggi, ruas tol eksit tol Padang Sicincin, Kapalohilalang. Jadi di luar jalan tol, udah mendekati ke jalan Padang Bukit Tinggi. Kecelakaan lalu lintas antara mobil bus pariwisata ALS BK7444UA yang mana mobil tersebut hilang kendali dan jatuh sendiri sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Membawa penumpang berapa banyak, Pak? Untuk penumpang berjumlah sebanyak 33 orang. Tapi yang terdata sama kami korban meninggal dunia 2 orang. Sedangkan untuk yang luka-luka sebanyak 29 orang. Sementara sopir dan keneknya setelah kejadian pergi meninggalkan TKP. Ini bus ini membawa siapa ya, Pak? Untuk bus membawa rombongan yang dari Medan yang ikut kejuaraan karate. Yang infonya mereka ada kejuaraan karate di GOR UNP Padang. Ini sopirnya kabur sama kanetnya atau gimana, Pak? Untuk sementara sopir setelah kejadian, setelah memberi pertolongan pada korban, dia langsung pergi meninggalkan TKP. Artinya kabur ya, Pak? Iya, kabur. Apakah saat ini kita memburu sopir? Sementara kita masih melakukan penyelidikan, kita koordinasi dengan pihak mobil ALS untuk mencari keberadaan sopir mobil bus tersebut. Yang meninggal itu siapa saja, Bang? Apakah penumpangnya? Untuk yang meninggal penumpang yang duduk di paling belakang. Anak-anak. Itu diduga terkena himpitan atau memang atau gimana? Yang satu orang diduga kena mobil yang rebah tadi. Identitas korban ini sendiri siapa? Kayak mana, Pak? Untuk yang korban kita datanya yang pertama itu Fakri Akbar Faris. Yang kedua Muhammad DJ Lexi. Laki-laki keduanya, Pak? Laki-laki. Umurnya berapa tuh, Bang? Yang Muhammad DJ Lexi 17 tahun, sedangkan Fakri Akbar Faris
berumur 11 tahun. Itu Jadi yang keduanya atlet ini bang? atlet. Jadi duganya gimana bang? Itu ngantuk atau gimana bang? Untuk sementara setelah kita analisa dari TKP diduga untuk pengemudi mengantuk saat mengendarai kendaraan dan juga tidak hafal dengan wilayah. Tadi kita sudah melaksanakan wawancara dengan yang duduk di depan. Jadi informasinya si sopir ini juga tidak menguasai wilayah tempat yang TKP tadi. Kondisi TKP gimana bang malam itu bang? Apa gelap atau ada hujan juga? Tidak ada. Untuk cuaca sangat cerah sekali. Untuk penerangan sangat terang karena jalur udah mau meninggalkan tol. Jadi TKP tidak masalah ya bang? Untuk TKP tidak ada masalah. Jadi dugaan kuatnya itu terkait Medan, tidak menguasai Medan sopir ini bang? Menurut keterangan dari wawancara dari penumpang yang duduk depan, diduga pertama ngantuk, yang kedua tidak menguasai juga daerah tersebut karena baru pertama kali si sopir ke lokasi. Saat ini korban sudah dibawa, itu dibawa kemana itu bang? Langsung tadi informasinya langsung dibawa ke Medan. Ke Medan ya bang? Medan. Jadi yang selamat itu ada totalnya 29 orang. 29 orang. Yang Jadi total 33 sama sopir? 33 sama sopir. Sama kenet ya bang? Sopir kenek. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.